Benarkah adat Bandar 10 berakar dari Sungai Pagu? Nagari Kambang, dari Masjid Al-Imam, struktur adat, hingga jejak pitih kambang di pesisir selatan. Masjid di Minangkabau bukan sekedar tempat beribadah, tetapi juga cerminan sejarah dan struktur sosial adat yang hidup di nagari. Begitu halnya dengan Masjid Al-Imam yang berada di Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Dari masjid inilah jejak sejarah dan tatanan adat Nagari Kambang dapat dibaca. Maka, untuk memahami Nagari Kambang, perjalanan paling tepat memang dimulai dari Masjid Al-Imam. Kali ini, kita akan menelusuri Nagari Kambang lebih dekat. Nagari Kambang merupakan salah satu nagari penting di Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari ini termasuk nagari pesisir karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Letaknya berada di dataran rendah pantai barat Sumatera yang sempit. Di sisi barat, langsung menghadap lautan lepas Samudra Hindia, sementara di sisi timur, memanjang hingga kaki pegunungan Bukit Barisan yang menjadi batas alam dengan Kabupaten Solok Selatan. Nagari Kambang berbatasan dengan Nagari Ampiang Parak di utara, Nagari Lakitan di selatan, Samudra Hindia di barat, dan Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan di sisi timur. Lanskapnya sangat lengkap, mulai dari pegunungan, dataran rendah, hingga pesisir laut. Kondisi ini membuat aliran sungai yang berhulu dari Bukit Barisan hingga bermuara di samudra sepenuhnya berada di wilayah Nagari Kambang. Nagari Kambang berada di Kecamatan Lengayang bersama Nagari Lakitan. Saat ini, Nagari Kambang tersusun atas 27 kampung yang terbagi dalam 4 wilayah pemerintahan Nagari, yaitu Kambang, Kambang Utara, Kambang Barat, dan Kambang Timur. Kampung merupakan sebutan untuk jorong di Kabupaten Pesisir Selatan. Sebaran kampung tersebut adalah sebagai berikut. Kecamatan Lengayang sendiri beribu kota di Kambang. Meskipun secara posisi, pusat kecamatan ini sebenarnya berada di perbatasan Nagari Kambang dengan Lakitan. Nama Nagari Kambang memiliki cerita yang menarik. Menurut cerita orang tua-tua di wilayah Bandar 10, termasuk dari Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan, kata Kambang berasal dari ungkapan kambanglah atau kembanglah, yang bermakna harapan agar wilayah ini menjadi tempat berkembangnya panji dan adat dari Sungai Pagu. Secara historis, Nagari Kambang menjadi pintu masuk penting penyebaran masyarakat dari Sungai Pagu ke wilayah pesisir selatan. Dalam Tambo, disebutkan bahwa nenek moyang masyarakat Bandar 10 datang dalam 2 gelombang besar sekitar tahun 1490 dan 1511. Mereka menembus Bukit Barisan dan turun ke wilayah pesisir yang kemudian dikenal sebagai Banda Sapuluah. Rombongan pertama terdiri dari suku Kampai, Panai, dan Tigolareh yang awalnya menetap di Pasielaweh. Namun sempat terjadi konflik dengan kelompok orang Rupik, hingga akhirnya mereka diusir dengan bantuan dari Sungai Pagu sampai ke Pagai, Kepulauan Mentawai. Setelah situasi aman, rombongan kedua dari suku Malayu datang memperkuat struktur adat. Sejak itu, terbentuklah 4 suku utama, Kampai, Panai, Tigolareh, dan Malayu, yang disahkan dalam sebuah upacara adat di Koto Marapak, merubah nama dari Galanggang Tigo menjadi Galanggang Ampek. Struktur adat Nagari Kambang tersusun dalam beberapa lapisan yang dirangkum dalam Mamangan Adat, Adat Nanba Pucuk Bulek, Syarak Nanba Payung Panji. Strukturnya terdiri dari Rajo atau Payung Panji, Rajo Syarak, Urang Gadang, Sandi Rajo, Pucuk atau Ikek, Datuk Nan Ampat Baleh, Sandi Ikek, dan Nini Mama. Kita mulai satu persatu untuk melihat bagaimana struktur adat Nagari Kambang tersusun rapi dalam sistem yang hidup sampai hari ini. Yang pertama adalah Rajo atau Payuang Panji Nagari Kambang.
Jabatan ini bergelar Sutan Bagindo Rajo dan dipegang oleh suku Kampai yang tersusun atas 3 parwe, yaitu Bagindo Sati di Sumbaru, Sutan Khalifah di Lubuak Sariak, Sutan Bagindo Rajo Bukik di Medan Baik. Selain Rajo Adat, Nagari Kambang juga memiliki Rajo Syarak dengan gelar Imam Abdullah dari suku Kampai. Beliau juga sekaligus menjabat sebagai imam di Masjid Koto Baru. Di Nagari Kambang terdapat 2 orang gadang, yaitu Bandaro di Medan Baik dengan gelar Datuk Bandaro Kambang, Haluan dengan gelar Datuk Tan Baliak Bukik. Dalam suku Kampai terdapat 4 pangulu yang berperan sebagai Sandi Rajo, yaitu Datuk Rajo Pangulu, Datuk Rang Batuah, Datuk Padobasi, Datuk Rajo Kampai. Secara adat, sebuah nagari harus memiliki setidaknya 4 suku, dan itu juga terlihat di Nagari Kambang. 4 suku utama di Nagari Kambang adalah suku Kampai 4 Paruit, suku Malayu Ampet Nini, suku Panai Tigo Ibu, suku Tigo Lareh. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang pucuk atau iket suku, sebagai berikut. Khusus suku Tigo Lareh, jabatan iket suku ini dijalankan secara bergilir oleh 3 pecahan suku di dalamnya. Di bawah iket suku, ada kelompok Niniak Mamak yang disebut Datua atau Pangulu nan Ampak Baleh. Jumlahnya 14, yang sebenarnya mencerminkan struktur suku-suku yang ada di Nagari Kambang. Pangulu dan suku pecahan dari suku Kampai nan Ampak Buah Paruit yang masuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut. Pada suku Malayu sebagai berikut. Beralih ke suku Panai nan Tigo Ibu sebagai berikut. Terakhir, suku Tigo Lareh Gadang Bagelai sebagai berikut. Struktur ini memperlihatkan bahwa Nagari Kambang memiliki sistem adat yang sangat dekat dengan Nagari Pasir Talang, pusat kerajaan alam Surambi Sungai Pagu. Walaupun ada sedikit perbedaan, secara umum menunjukkan hubungan kekerabatan adat yang sangat kuat. Kelompok terakhir adalah Niniak Mamak nan 50, yang disebut demikian karena terdiri dari 50 Niniak Mamak dari 14 pecahan suku di Nagari Kambang. Nah, untuk gelar Pangulunan 50 ini, Nagaripedia masih belum memiliki data lengkapnya. Kalau Sanak punya informasi atau data terkait, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Struktur adat tersebut berwilayah di Koto Nan Sambilan, dan di dalamnya terdapat pula 5 masjid untuk beribadah. Kita sigi pula di mana masjid dan koto terawal yang dibangun di Nagari Kambang itu. Kita mulai dari Masjid Limo. 5 masjid terawal di Nagari Kambang adalah Masjid Kampung Akad, Masjid Lubuk Sarik, Masjid Koto Baru atau Masjid Al-Imam sekarang, Masjid Tampunik, dan Masjid Koto Kandis. Setiap masjid memiliki imam dan khatib adat masing-masing. Sebagai berikut, namun data yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya lengkap. Jika Sanak memiliki tambahan informasi atau data yang lebih akurat, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bila ada kekeliruan, mohon juga untuk memberikan koreksinya. 9 kampung awal yang dibangun di Nagari Kambang disebut Koto Sambilan. 9 koto tersebut adalah Kampung Akad, Lubuak Syariak, Koto Marapak, Nyur Gading, Koto Baru, Medan Bayak, Kayu Kalek, Pampuniak, dan Koto Bariri. Struktur adat Nagari Kambang dengan 5 masjid dan 9 koto terawal itu disebutkan dalam Mamangan Adat. Ikek Ampet Payung Sakaki, Masjid Limo, Koto Sambilan, Penghulu nan Ampet Baleh, Niniak Mamak nan 50, Imam di Koto Baru, Bandaru di Medan Bayak, Haluan Datuak Tan Baliak Bukik. Inilah gambaran Nagari Kambang. Bukan hanya soal wilayah, tapi sebuah sistem hidup yang menyatukan adat, agama, dan sejarah
dalam satu struktur yang sangat rapi dan bermakna. Masjid Al-Imam yang berdiri di Pasar Koto Baru dibangun pada tahun 1924 sampai 1926 oleh Rajo Adat Umar Sutan Bagindo Rajo Bukit. Menariknya, struktur masjid ini mencerminkan struktur adat Nagari Kambang. 4 sisi dinding masjid melambangkan Ike Ampe atau 4 pucuk pimpinan ke Ampe suku Nagari Kambang. 5 jenjang atap melambangkan 5 masjid awal di Nagari Kambang. 9 gelung tonggak melambangkan Koto Sambilan. 14 tonggak yang berderet di bagian depan dekat mihrab melambangkan Pangulunan Ampe Baleh. 2 tiang yang mengapit jenjang tempat hatib berdiri melambangkan Haluan dan Bandaro. 3 bidang langit-langit gobah kecil pada mihrab tempat hatib berkhotbah disebut sebagai Kampuang Dalam di Nagari Kambang. 3 bidang melambangkan Kampuang Dalam Medan Baik, Kampuang Dalam Bilik Dalam Sumbaru, dan Kampuang Dalam Lubuak Sarya. Tonggak gandeng melambangkan Niniak Mamak Nan 50. Dan 8 tonggak yang mengelilingi tonggak macu melambangkan adat dan syarak di Nagari Kambang yang dijalankan oleh 4 orang ike yang menjalankan adat dan 4 orang imam yang menjalankan syarak. Perlambangan ini disebut sebagai payung sekaki, pimpinan tertinggi dalam nagari yaitu Rajo Adat dan Rajo Syarak. Mamangan adatnya, adat Bapu Cuak Bule, syarak Bapayung Panji. Selain Masjid Al-Imam, Nagaripedia juga merekomendasikan beberapa tempat menarik yang bisa dikunjungi di Nagari Kambang. Di masa perjuangan kemerdekaan, sekitar tahun 1948 di Lengayang, pesisir selatan, pernah muncul sebuah fenomena unik berupa mata uang lokal yang dikenal sebagai Weang Lengayang atau Pitih Kambang. Uang ini dicetak dalam situasi perang kemerdekaan yang serba sulit, ketika kondisi ekonomi rakyat lemah, sementara kebutuhan perjuangan tetap harus berjalan. Sebagai bentuk penghormatan atas sejarah tersebut, pemerintah daerah kemudian membangun sebuah monumen yang dikenal sebagai Tugu Pitih Kambang. Tugu ini menjadi simbol penghargaan atas kreativitas dan perjuangan masyarakat Lengayang dalam menjaga roda ekonomi di masa sulit perang kemerdekaan. Lokasinya berada di Jorong Koto Pulai, Nagari Kambang Timur. Tidak jauh dari Tugu Pitih Kambang, pengunjung bisa melanjutkan perjalanan ke Rumah Gadang yang pernah menjadi tempat produksi pitih kambang. Rumah ini berada di tengah perkampungan Koto Pulai. Di tempat inilah, dulu pitih kambang diproduksi menggunakan teknik dan peralatan sederhana, namun memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat pada masa itu. Sebagai nagari yang berada di kawasan pesisir, Kambang juga memiliki garis pantai yang membentang di wilayah Nagari Kambang Barat. Hamparan pantai yang panjang, deburan ombak Samudra Hindia, serta angin laut yang sejuk menjadikan tempat ini cocok untuk bersantai, terutama saat menikmati senja ketika matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Tidak hanya sebagai destinasi wisata, Pantai Kambang juga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama para nelayan. Di sini, pengunjung dapat melihat aktivitas perahu, hasil tangkapan laut, hingga interaksi hangat masyarakat pesisir. Suasana yang alami dan sederhana inilah yang membuat Pantai Kambang memiliki daya tarik tersendiri. Putu Kambang merupakan salah satu kuliner tradisional khas dari Nagari Kambang yang hingga kini tetap digemari masyarakat. Kue ini terbuat dari beras ketan pilihan yang diolah bersama kelapa, gula aren, dan aroma daun pandan. Lalu dimasak menggunakan bambu sebelum dibungkus rapi dengan daun pisang atau dikujuik. Cita rasanya yang khas, perpaduan gurih, manis, dan harum alami membuatnya mudah dikenali dan berbeda dari jenis putu lainnya. Tak hanya sekedar jajanan, putu kambang juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Mudah ditemukan di pasar tradisional, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi pelaku usaha kecil, serta oleh-oleh favorit bagi para pengunjung yang datang ke Nagari Kambang. Dan dari Kambang, kita belajar bahwa sebuah nagari bukan hanya tempat tinggal, tapi juga jejak panjang sejarah, adat, dan kehidupan yang terus menyatu hingga hari ini. Kalau Sana tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya
supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.